Pemirsa, pemerintah telah membentuk tim khusus keamanan data pasca serangan Bjorka. Lantas seberapa kuat sistem keamanan siber Indonesia? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat IT dari Vaksinkom Alphonse Tanujaya, dan kami juga tengah berusaha menghubungi tenaga alih utama KSP Ali Mohtar Ngabalin. Saya sapa terlebih dahulu, selamat sore Pak Alphonse. Selamat sore Stefani, selamat sore Davi. Baik, kami juga coba sapa Pak Ngabalin, selamat sore, apakah sudah bisa bergabung bersama kami? Ya, selamat sore. Selamat sore. Baik. Saya ingin ke Pak Alphonse terlebih dahulu. Ya, Pak Alphonse, kita lihat tadi bahwa kasus kebocoran data, peretasan sudah sering sekali terjadi di Indonesia. Apakah memang sistem pertahanan siber kita sebegitu lemahnya? Jika bicara soal peretasan itu sebenarnya itu konsekuensi logis lah. Jika kita ingin menggunakan data digital untuk kepentingan kita, ya memang ada risikonya diretas. Jadi ya karena itu memang institusi yang mengelola data, mereka perlu melakukan perlindungan yang baik. Jadi mungkin standarnya diperbaiki dan SDM-nya yang disesuaikan sehingga bisa melindungi data dengan baik dan mereka bisa menghargai data itu bahwa ini bukan semata-mata data yang kalau bocor tidak apa-apa, tetapi kalau bocor ini bisa memberikan dampak yang tidak menyenangkan bagi pemilik data. Hal ini kan sudah dialami Caimin hari ini kan. Baik, artinya memang pertahanan data, pertahanan siber ini masih dipandang sebelah mata, bukan karena pertahanan yang lemah. Ini mungkin agak berbeda. Ini pengelolaan data kependudukan yang bocor ini. Kalau kita bicara soal ketahanan cyber ini adalah peretasan yang dihubungkan dengan BSSN dan BIN, dan saya belum melihat ya ada kebocoran di bidang tersebut. Baik. Saya ke Pak Ngabalin. Pak Ngabalin, beberapa kali lembaga pemerintah ini menjadi sasaran serangan siber, termasuk dari akun yang namanya Bjorka. Apakah ini menunjukkan bahwa pertahanan siber yang milik lembaga pemerintah ini tidak kuat, Pak Ngabalin, menurut Anda? Ya, terima kasih. Pertama saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih untuk HI News sore ya. Kalau bicara tentang masalah sistem cyber dari sebuah negara itu bukan hal yang gampang bisa ditembus oleh siapa saja. Meskipun kita tahu bahwa kemampuan teknologi hari ini, industri 4.0 sebentar lagi industri 5.0 ini begitu sangat mengemuka. Tetapi saya ingin menyampaikan pesan terpenting bahwa ketika masalah ini menguat bagi pemerintah, ya ini penting untuk harus dipahami dan didengar oleh semua kalangan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang tinggi dalam memberikan perlindungan terkait dengan data pribadi dari seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu tidak ada lain kecuali memang ini menjadi satu prioritas agar pemerintah dalam mengelola data-data yang terkait dengan instansi pemerintahan maupun pejabat publik di Indonesia itu tinggal sekarang pemantapan. Paling tidak juga dengan munculnya kasus ini menjadi penting bagi kita untuk bisa bagaimana upaya dan tata kelola perlindungan dan keamanan data menjadi prioritas. Karena itu kenapa saya terima kasih iNews TV juga tadi memulai bahwa Presiden secara cepat dan tepat kemudian menggelar rapat terbatas, kemudian melakukan koordinasi, kemudian memitigasi kebocoran data, tentu bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju ini yang memiliki keterkaitan, apakah itu dengan BIN, kemudian dengan Kapolri dan lain-lain sebagainya. Maka Presiden menginstruksikan jajaran menteri untuk bisa melakukan koordinasi dan menelaah lebih lanjut terkait dengan dugaan kebocoran
sejumlah data milik tokoh publik. Saya Tapi Pak kira Ngabalin, itu keterangannya. saya ingin konfirmasi, benarkah surat yang diretas ini bukan surat rahasia dan tidak membahayakan siber negara? Karena kalau melihat dari apa yang diviralkan di media sosial ini, tertulis ada surat rahasia antara Presiden Joko Widodo dengan Badan Intelijen Negara. Enggak benar itu, enggak benar. Kalau sekilas dibaca kemudian orang itu melakukan spekulasi seperti itu, ya ini kan bukan pertama kali. Indonesia itu negara kuat dalam urusan bagaimana ketahanan cyber. Jadi memang situasi seperti hari ini juga orang boleh saja melakukan apa saja yang kira-kira mereka menguji kemampuan ilmunya dan lain-lain sebagainya. Tapi lagi-lagi saya mau katakan bahwa informasi ini sekaligus untuk mengingatkan pemerintah dalam langkah dan upaya-upaya seperti yang dilakukan oleh Bapak Presiden, ya. Dalam hal ini pemerintah itu kan langsung membentuk tim untuk melakukan assessment, kemudian untuk menjaga tata kelola yang tadi saya sebut dengan bagaimana juga kepercayaan publik dan data-data tokoh publik. Baik. Jadi saya pastikan ini sesuatu yang memang orang sedang bercandalah di ruang publik dengan kemajuan teknologi informasi. Baik, saya kembali ke Pak Alfons. Pak Alfons, pemerintah sudah membentuk tim khusus menangani masalah ini. Dari kacamata Anda, apa yang harusnya pertama kali dilakukan oleh tim khusus ini untuk membenahi kebocoran dan peretasan ini? Masalah utamanya sebenarnya bukan di Bjorka. Andaikan Bjorka bisa ditangkap, tetapi pengelolaan data tidak dibenahi, maka dalam waktu sebentar lagi akan muncul Bjorka lain lagi. Tetapi jika pengelolaan data di instansi pemerintah dibenahi dan kebocoran data bisa berkurang dengan signifikan, saya harapkan UU PDP bisa keluar dan bisa memberikan dampak yang signifikan, maka Bjorka pun akan menghilang sendiri, akan meredup. Kenapa? Karena tidak ada data lagi yang bisa dieksploitasi, tidak ada data lagi yang bisa dijual. Jadi harapan kita, tim yang dibentuk ini, kalau cuma untuk menangkap Bjorka saja mungkin bisa, tetapi saya pikir terlalu mubazir, terlalu powerful. Sayang sekali dana dan usaha yang dikeluarkan hanya untuk menangkap seorang Bjorka, tetapi saya lebih kepada pekerjaan yang susah. Yang paling susah itu adalah melawan diri sendiri. Yang paling susah itu adalah disiplin. Jadi kita kalau mau diet itu paling susah, mau mengatur diri sendiri untuk diet, karena bentar lagi gemuk lagi. Nah sama lah seperti mengelola data juga begitu. Pak Alfons, apa yang salah dari pengelolaan data kita selama ini? Ada beberapa hal. Yang satu standar lah, ISO 27001 itu sebenarnya semuanya tahu, tetapi mengikutinya itu nggak gampang. Seperti diet tadi, itu standar mesti diikuti seumur hidup selama mengelola data. Dan di pemerintah itu umumnya sifatnya bentuknya proyek. Kalau proyeknya selesai udah ditinggal, datanya diamprokin, diambil orang. Itu pertama. Yang kedua, mungkin tolong dipertimbangkan juga untuk tenaga-tenaga yang terlibat dalam mengelola data, utamakan milenial atau yang lebih muda. Jadi ya kita ini seperti yang baby boomers, udah kita urusin yang lain lebih strategis saja, kita melipir dulu. Kira-kira seperti itu. Oke, baik, saya ke Pak Ngabalin. Pak Ngabalin, selama ini kan terkait kebocoran data pemerintah antara lembaga yang satu dan lainnya saling lempar tanggung jawab. Tidak ada kepastian siapa yang bertanggung jawab mengenai kebocoran data dan kemudian peretasan. Apakah tim sus yang dibentuk pemerintah ini juga nantinya akan memikul tanggung jawab jika memang masyarakat komplain mengenai kebocoran data dan lain sebagainya? Ya, framing yang muncul di ruang publik itu kan kita menggunakan diksi kebocoran data. Mengukur kebocoran data itu dipakai dengan apa? Kalau itu data pemerintah, kemudian standar bandingnya apa? Kan belum ada. Karena itu maka framing di ruang publik, di media online, di mana-mana menggunakan kebocoran data. Serangannya kemana? Serangannya kepada pemerintah. Itu sebabnya kenapa kemarin tim yang dibentuk oleh Bapak Presiden itu kan ada BSSN-nya, kemudian ada Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian ada Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga ada Badan Intelijen dan lain-lain. Jangan lupa bahwa bagi data-data pemerintahan, data-data rahasia negara, data-data tokoh publik dan lain-lain itu, badan-badan ini adalah badan resmi negara.
Jadi bukan dalam bentuk kerja-kerja penelitian seperti orang mau mengambil doktor dan lain-lain sebagainya, habis selesai doktor kemudian data itu kemana-mana dibuang dan seterusnya. Dalam urusan data, negeri ini punya aturan. Karena itu ada badan-badan seperti dulu kita punya Badan Sandi Negara, sekarang menjadi BSSN. Itu yang saya bilang, maka dari pemerintah tentu saja kita mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membangun kekuatan nasionalisme kita yang tinggi. Dengan begitu maka kita memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan menjaga kekompakan. Salah satunya adalah dalam menghadapi bahaya di ruang publik dan digital ini. Baik, Pak Ngabalin, saya ingin minta tanggapan atas usulan dari Pak Alfons yang kedua tadi terkait pengelolaan data untuk merekrut SDM yang usianya lebih muda atau milenials begitu. Untuk apa? Untuk apa? Merekrut SDM yang usianya lebih muda atau generasi milenials. Iya. Soal umur bukan menjadi ukuran dalam melihat satu perkara atau pekerjaan, tetapi is okay. Tentu saja bahwa anak-anak muda itu jauh lebih memiliki kemampuan energi yang bagus. Kemudian tidak berarti bahwa tadi saya bilang, ini kan sebetulnya terkait dengan masalah seperti kemampuan profesionalisme, kemampuan bagaimana setiap orang memiliki kemampuan intellectual knowledge yang tinggi, teknis yang bagus. Dalam urusan data dan cyber ini bukan urusan orang, umur dan lain. Tapi kalau usulan itu menjadi pertimbangan, saya kira sah-sah saja. Alfonso, terima kasih banyak. Baik, kita harapkan bersama tim yang dibentuk Presiden bisa maksimal menjaga data milik masyarakat dan juga milik pemerintah. Terima kasih atas waktunya Pak Alfons Tanujaya dan Pak Ali Muhtar Ngabalin sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Selamat sore.